Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Kita sampai dalam pembahasan yang terakhir kemarin apa ya? Tentang apa itu? Kalau ya, ada mereka tidak boleh mencelah mengaji. Ya, kalau masalah ya ditegur dinasihati dengan lemah lembut, tidak mesti harus dengan kekerasan, celaan dan sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada adab selanjutnya, halaman 27 ya. Al-adab sabiu, adab yang ke-7. At-ta'awunu bainahum 'alal birri wat taqwa. Di antara adab-adab persaudaraan adalah at-ta'awunu bainahum, saling tolong-menolong di antara mereka. Tolong-menolongnya harus di atas al-birri wa taqwa, bukan di atas maksiat, bukan di atas al-itsm, tapi di atas al-birri wa taqwa. Jadi mana adab yang ke-7 ini, persahabatan tidak hanya dengan lambi mulut, aku kocokmu, ya aku sahabatmu, nggak hanya sekedar itu, tapi sifat kejujuran di dalam persahabatan dibutuhkan saling apa? Ta'awun, tolong menolong di antara mereka. Kalau hanya sekedar ngomong saja, ya, banyak temannya orang, banyak tunggali. Kalau ngomong aku teman kamu, aku sahabat kamu, aku gini ya, sekedar mulut aja ya, gampang, hanya modal mulut kan. Tapi yang namanya persaudaraan, yang namanya persahabatan, butuh sesuatu yang menunjukkan antum ini benar-benar enggak bersaudara, bersahabat dengan kita. Nah, di antara bentuk kejujuran kita di dalam bersahabat tadi adalah at-ta'awun bainahum, tolong-menolong di antara kita. At-ta'awun bainahum, tolong-menolong di antara mereka adalah amaratun ala sidqil ukhuwah, tanda kejujuran persahabatan, tanda kejujuran persahabatan. Ini poin penting di sini. At-ta'awun adalah satu amarah, tanda ala sidqil ukhuwah, jujurnya, benarnya di dalam persaudaraan. Fal-ukhuwatu shadiqatu takunu ta'awun, yakunu ta'awun syi'arat lahum, adalah persaudaraan, benarnya persaudaraan
Syiar mereka adalah tolong menolong di antara mereka. Syiar lo ya. Syiarnya mereka adalah ta'awun di antara mereka. Itu kalau ukhuwah shadiqah. Itu ta'awun di antara mereka. Nah, kemudian fayaqulu bihasabi ma yastati'u, bentuk ta'awunnya sesuai kemampuan dia. Yang punya ini, yang bantu ini, yang punya ini, yang bantu ini, yang ini, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Bentuk ta'awun itu akan terwujud yusyariku fil husni. Di saat temannya sedih, kita ikut sedih. Di saat temannya itu senang, kita ikut senang. Coba kita mikir sekarang. Temannya sengsara, ya kita santai aja. Temannya kecurian, alhamdulillah, penting aku nggak kecurian. Ya kan, gitu kan gaya-gaya kita kan. Pas kalau kita butuh mendekat sama teman, wah aku butuh izin. Tolong deh, pas butuh. Pas orang butuh, ya wis, engkau lah, saya lah. Coba kayak gini, kayak saudara kita kan. Pas bisnis, temennya lagi dapat duit, kita sakit hati loh. Temennya dapat duit, kita sakit hati. Itu nggak saya yang dapat duitnya. Temannya naik gaji, kita nggak naik gaji, ngamuk dan seterusnya. Itu semuanya karena persaudaraan kita, persaudaraan yang apa? Persahabatan kita, persahabatan persaingan antar duit dan antar yang lain. Itu semuanya kenapa? Masih belum beres hati kita itu. Masih belum beres hati kita. Yang dibalas hatinya lah, yang lain. Makanya ila Salihal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa yaqulu. Pentingnya hati. Kalau hati itu baik, semua akan baik. Kalau jelek akan jelek. Hati ini adalah penyetir organ tubuh yang ada dalam diri kita. Ya, karena nggak beresnya hati kita memunculkan lisan nggak bagus, perbuatan nggak bagus, ya karena kita nggak beres. Sehingga persaudaraan kita di atas apa? Nggak di atas ta'awun ala yudi wal taqwa. Ada pernah seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri. Dia waktu itu punya dugaan toko. Terus toko semua di pasar di tempat itu terbakar semuanya. Faja'a rajul, datang seorang laki-laki kabarkan, yang pulang toko kamu enggak kebakaran. Dia bilang alhamdulillah. Loh. Kita kan makin gitu banyak. Alhamdulillah toko saya enggak kebakaran. Kemudian dia menyesal atas kata-kata alhamdulillah. Kenapa begitu? Dia memikirkan dirinya dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dirinya dia pikirkan selamat, bergembira dengan posisi tokonya tidak kebakaran, tapi toko yang lain kebakaran kan? Dia merasa dirinya selamat dari itu dan merasa alhamdulillah toko saya nggak gini-gini. Tapi yang lain dia mengucapkan kegembiraan di atas apa? Kesengsaraan orang lain, di atas kesedihan orang lain. Lah mungkin Pak ya, kita punya sifatnya kayak ini. Kita yang penting selamat. Oh ya lain bohong, yang lain itu bohongin, bohong ya wis lah, karena ngono lah. Itu kita. Maka mana sidqul ukhuwah, kejujuran dalam kita bersahabat dan bersaudara antara satu dengan yang lain itu mana? Mana? Masih dipertanyakan kan di sini kan. Maka mari kita benahi hati-hati kita, bersihkan hati-hati kita, dan setelah itu mari kita saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau tidak ada duit, tidak ada ta'awun.
Kalau nggak ada duit, nggak ada ta'awun. Berarti ta'awun kita di atas apa? Di atas duit. Di atas duit. Jadi kalau ada kata maksud teman kita itu, kalau nggak punya apa-apa ya nggak ada teman yang membantu ya, karena nggak ada duitnya. Tapi kalau orang kaya, jalan aja kan karena duitnya banyak kan, mana ta'awunnya? Ta'awun di dunia ini harusnya begini. Gimana ta'awun dalam dakwah? Ya kan? Nyebarkan ini harus pakai duit, ini harus pakai duit, ini semua duit. Mana ta'awunnya kita mana? Untuk mengembangkan dakwah ini mana? Ta'awun bagaimana dakwah ini bisa berkah, tersebar itu mana? Apakah semuanya harus diraih dengan uang? Maka sidqul ukhuwah satu dengan yang lain ini mana? Maka mari kita berpikir kembali dan bagaimana kita menjernihkan, membersihkan hati-hati kita yang memiliki banyak penyakit ini, dibersihkan kemudian dimurnikan. Semuanya itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Kemudian seterusnya, wa idza taja aqula ila syai'in min malika badal wa anta musaddiqus sadri muhtasibul ajr. Jikalau teman kamu membutuhkan sesuatu dari harta, berikanlah harta itu kepada dia, sedangkan Anda musaddiqus sadri, berlapang dada, muhtasibul ajr, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak semisal ini? Berat kan, Pak? Berat. Dan itu tercapai di para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan insyaallah kita akan sebutkan beberapa contoh di sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kita pikirkan, jangan-jangan miskin. Uang yang saya keluarkan ini akan berbunga. Mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana keimanan kita kepada Allah? Yang Allah itu akan ma'aqabtu bahwa yukliku. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti Allah terjadi. Mana di antara manakah keimanan kita kepada Allah dengan ayat ini? Itu menunjukkan Pak, kurangnya keimanan kita kepada Allah dan kurang percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan pada Bapak. Enggak. Pada kita semuanya Pak. Butuh dikoreksi. Bukan berarti yang bicara itu lebih baik. Tidak. Justru terkadang lebih jelek daripada Bapak. Cuma ini kan sama-sama kita saling tahu, saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau kena begini Pak, Masya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Mek lambe kok. Wujud cinta kita sama Allah udah gak ada. Kita loh Pak, sebagaimana pelajaran dari malam kan, saudara yang ta'awun itu kan bentuk rasa cinta kita kepada Allah kan Pak ya. Di saat kita membantu, kok berat ya lah kan. Seharusnya kan tawadud kan, lezat. Iya kita taat, senang, lezat, riang, gembira kan begitu seharusnya. Tapi kok berat. Duit ya berat, tenaga ya berat. Terus dapat apa? Duit ya berat, dimintai duit ya berat, dimintai tenaga ya berat, terus gimana? Maunya kita? Terus piye kita ini Pak? Semuanya harus dihitung dengan dunia. Semuanya dihitung harus dengan hitungan dunia. Mengajar, kalau nggak ada gajinya, nggak jalan. Padahal mengajar, ukhrawi akhirat, dini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lo kan butuh duit, iyalah butuh lah. Tapi jangan semuanya diukur. Kalau nggak ada ini berarti nggak mau. Dikasih tambahan, dia punya waktu nganggur. Contohnya punya waktu nganggur, nggak mau kalau nggak ada duitnya. Ya kalau mana tahu kita banyak di antara tema. Nah, Masya Allah. Wa idza ihtaja ila khidmatil badan, kalau Anda kata saudara Anda membutuhkan bantuan secara fisik badan, sa'wata ila khidmatihi, kamu segera membantu dia.
min ghairi imlalin wa ta'akhur, tanpa kita harus bosan dan tanpa kita harus berlambat-lambat. Kalau punya waktu kosong, segera dibantu, segera dibantu. Apakah butuh harta kamu? Apakah butuh tenaga kamu? Saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita gini Pak, kita malu. Anak saudara kamu loh, kita ukhuwah, sungkan Pak rasanya gimana? Ukhuwah yang mana? Ukhuwah yang lambe kok. Fungsinya apa? Ukhuwah lambe, ukhuwah yang mulut. Ya kan nggak ada fungsi ya Pak. Ukhuwah itu butuh bukti. Sebagaimana cinta itu butuh bukti. Kita cinta sama istri butuhnya apa? Gak butuh lambe kan Pak? Istri gombang lah. Cinta sama saya, minta dibeliin apa nggak mau dibeliin, minta diantarin nggak mau diantarin. Istri bilang cinta lambe dia, cinta gombang lagi. Kita bersaudara satu dengan yang lain, sekedar kenal, mari urus ketika kita butuh nggak dibantu dan seterusnya. Tapi sering dibantu, yuk pahamo. Ini kadang-kadang jadi keselkan di sini lah ya. Mesti dibantu tapi apa? Ya, tapi memang semuanya kembali ke hati. Kita bantu kan harus karena Allah Pak ya. Lah dari itu, yuk andai kata dia cuma kita salah dia kan harusnya kan. Cuma kita ini yang susah di sini. Saya manusia kurang imannya kurang kuat kan. Ya buat dia terima kasih sama antum nggak terima kasih, ya salah dia kan. Yang penting kita membantunya karena Allah. Tapi yang namanya manusia kan Pak ya. Ya tetap ya harus kita jaga perasaannya dia. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim mengatakan wala qadril iman taqulu hadhul muasa. Bantuan ini Pak, tolong menolong ini itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin kuat keimanan kita, semakin kuat pula model tahu kita dengan yang lainnya. Semakin melemah keimanan kita, semakin melemah juga tahu kita antar yang lainnya. Berarti kesimpulannya titiknya di hati kita. Kalau kita malas menolong, berarti tanda iman kita lagi kendor, lagi turun. Kalau kita semangat tahu, berarti tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu naik. Maka keimanan ini tidak hanya sekedar modal mulut Pak, butuh belajar mengimani kepada Allah, belajar meyakini janjinya Allah, belajar menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah, maka akan berjalan pula yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Lah kita mau tambah gimana kalau nggak pernah taklim Pak, nggak pernah belajar ilmu. Ini kan cabang, ada asal. Ibaratkan sakit gitu Pak ya. Inilah sakit cabang, ada asalnya. Asalnya adalah, pokoknya adalah perbaikan hati. Makanya penting pelajaran tazkiyatun nufus. Pembersih jiwa. Jangan dianggap loh, bakhil itu perkara santai, itu penyakit. Ibnu Qayyim memberikan fasal khusus bahwasanya bakhil itu termasuk penyakit hati. Nah kalau penyakit itu dibiarkan kronis semati kita nanti hati kita. Awalnya dari bakhil, nggak mau tolong-nolong, enak dewe, ya seenak dewe. Itu siap penyakitnya kita. Pokoknya sempeting aku enak, nggak ngerti yang lain, boleh enak, terserah kamu. Sempeting aku enak, itu loh penyakit. Itu penyakit ini. Jangan dikira itu tidak penyakit ini. Gitu loh. Jadi mari kita memikirkan sama-sama kayak pesantren yang begitu besarnya ini Pak ya. Kita cuma ini kan amal khair. Kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk pesantren. Man amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk pesantren. Justru kita berterima kasih sama pesantren, kita masih dikasih lahan untuk beramal, untuk akhirat kita, dan itu yang milik kita. Jangan dianggap uang yang kita kumpulkan di rumah itu Pak, itu bukan milik kita itu.
Sebagaimana juga dari Imam Bukhari rahimahullah taala ada riwayat ketika seorang sahabat bertanya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah man ahabbu minna, siapakah yang senang siapa yang paling senang di antara kita, harta ini lahu atau li ahli warisnya, apakah harta ini milik dia atau milik ahli warisnya? Para sahabat, ya milik kita ya Rasulullah, kita berdua untuk kita. Maka kesimpulan terakhir bahwa Rasulullah SAW lakama kodamta, milik kamu itu yang kamu habiskan di jalan Allah. Wala baqiya di ahli warasatika, yang tersisa ya milik ahli warismu. Jadi yang kita bawa kamu besok ke akhirat Pak, ya kita perdampingan ini. Yang kita habiskan di jalan Allah ini milik kita. Adapun yang tersisa itu milik ahli waris. Kalau kita mati tidak ambil sama ahli waris, bukan milik kita Pak. Jadi duit yang kita kumpulkan, rumah yang kita kumpulkan bukan milik kita. Yang milik kita yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tenaga yang kita berikan di jalan Allah itu yang milik kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat mana di sana. Mana di antara kita ini yang sidqul ukhuwah. Nah, kemudian wa kullama qawiyat al-iman qawiyat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zama an-nas muwasatan li ashabihi bidzalik. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam manusia yang paling agung di dalam membantu sahabat-sahabatnya. Karena paling kuatnya membantu kepada para sahabatnya karena imannya kepada Allah itu kuat sekali. Sehingga Allah menguasakan paling besarnya di dalam ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nah, kemudian selanjutnya fal muwasatu ahabbul amali ila Allah, bahwa menolong membantu saudaranya adalah amal yang paling dicintai di sisi Allah. Ahabbul amali ila Allah, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Memberi manfaat dengan ilmumu, dengan ilmu dunia, ngasih manfaat kepada mereka. Ngasih manfaat dunamu Allah, tanpa harus minta ganti dengan uang. Minta ganti dengan uang. Kalau minta ganti dengan uang, tunggal akeh Pak. Tunggal akeh. Yang mana? Kita membantu semata-mata hanya untuk Allah semata, untuk akhirat kita dan untuk bekal kita jadi ketika kita mati. Kita kalah dengan Utsman bin Affan Pak. Ketika dia punya dagangan yang pada saat itu mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang para pedagang mengatakan, tak beli 1:3. Kata Utsman, siapa di antara kalian yang mau membeli 1:10? Ya, gak ada yang mau rugi Pak. 1:10 ini sudah ada yang nawar 1:10 ini. Siapa di antara kalian yang mau membeli dagangan saya 1 banding lebih daripada 1:10? Ya nggak ada. Siapa yang membeli Pak 1:10 siapa? Hah? Allah. 1:10 loh Allah. Nah kalau kita ngaji, kita belajar, atau kita bersaudara, atau kita membantu yang itu urusan dakwah ila Allah, lebih khusus membantu saudara kita, itu sudah dibayar oleh Allah 1:10. Kalau duit berapa? Hanya kalau duit sedikit saja. Tapi kalau kita sudah, karena Allah pun sudah dapat keuntungan yang besar, dan itu pun yang bermanfaat
ketika kita meninggal nanti. Nah, jadi barakallahu fikum ikhwana, kita di dunia iya butuh uang, iya. Siapa orang yang butuh duit? Tapi kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Di saat kita butuh duit, kita juga lebih butuh tentang akhirat kita di sini. Dan inilah yang kita bawa besok ketika kita mati. Jadi jangan dipikirkan dunia nanti gimana. Wah, kalau pikiran gimana ya sama aja dengan orang yang ngaji, Pak. Sama aja, bedanya apa kita dengan orang yang ngaji? Kita ngaji, kita bisa memilah, cegah. Ini dunia kita, ulah akhirat kita. Jangan murni dunia saja. Ya susah kalau begini. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wa habbul a'mali ilallah sururun yudhiru ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sururun yudhiru ala muslim. Satu kegembiraan yang dia bisa berikan kepada seorang muslim. Ingat, ini amalan yang paling dicintai. Kegembiraan yang engkau bisa berikan kepada seorang muslim. Kegembiraan ima duit, wa ima kata yang baru, kata yang bagus, wa ima ta'awun antum. Kau berikan kegembiraan itu kepadanya. Aw yakshifu anhu murghatan, atau kau bisa menyingkap dari dia kesulitannya. Di saat dia punya kesulitan, antum apa kesulitan dia? Malah kesulitan itu dari aw yaqdi anhu baina, atau kau bisa melunasi hutang dia. Ahabul amali, amal yang paling dicintai oleh Allah. Di saat temannya punya hutang, kau bisa membayarkannya. Kayaknya kita jauh ini, Pak. Mengeluarkan uang 10.000 aja. Antara apa? Perang dulu ini. Perang dulu. Tak ada bisa. Menggerutu di belakang. Ya Allah, duit bilang 10.000 saja. Astagfirullah. Nah. Ayat tanda an-nujua, atau dia bisa mengusir dari saudaranya kelaparan. Saat dia lapar, nggak punya duit, langsung bantu dia dengan uang Anda. Itu ahabul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, dari penting wali an amsya ma'afi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tadifa fi hadal masjid syahra. Rasulullah SAW memakai sumpah taukid, penguat, walian amsya, sungguh aku berjalan ma'ahi, bersama saudaraku, fi hajatin, di satu keperluan. Nek berjalan bersama saudaraku, ketika saudaraku dalam satu keperluan, dia bersamanya. Amsi berjalan sama dia saja. Itu kata Rasul, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Masih dicintai oleh Rasulullah SAW berjalan menemani temannya dalam satu kebutuhan. Mek berjalan, Pak, belum Bapak ngasih, belum Bapak membantu. Kita enggak enak sama istri deh, tolong deh sama saya deh, yang lagi punya kebutuhan ini bantu saya deh. Yang penting sama anak-anak itu Pak penyakit. Ilmu itu, kita belajar ilmu itu butuh dipraktekkan. Ini yang susah. Wong dulu ilmu itu banyak, tapi praktek daripada ilmu ini itu sedikit sekali. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu akan menjadi istimewa kalau disertai dengan amalan. Tapi kalau ilmu kok belajar kok nggak ada prakteknya, nggak ada amalannya, apa doain Pak? Ilmu itu hujjatul laka au alaika, apakah ilmu itu nafi atau ghairu nafi? Nafi itu kalau disertai dengan amal.
Kita belajar bukan untuk apa-apa Pak ya, untuk diamalkan. Makanya sebagian ada yang mengatakan satu faedah yang dia bisa mengamalkan lebih baik daripada banyak faedah tapi nggak bisa mengamalkan. Tapi kalau kita banyak ilmu bisa diamalkan kabeh, Pak ya. Mantap. Barakallahu fikum, masyaallah. Kayak gini keadaannya. Mana di antara kita yang mau menolong ini? Jadi jangan kayak inilah Pak. Kalau pas enak bareng-bareng, pas gak enak sekon aja lah. Kamu aja lah. Nah, masya Allah. Dan ini suatu hal yang ada Pak ya. Ya, kayak kita di pengasuh pondok. Pengasuh pondok itu capek dari sini diputar lagi sini. Itu kalau ada enaknya, alhamdulillah kita dapat rezeki, dapat duit gitu kan. Pas lagi capeknya, ya udah kamu aja yang ngurus itu. Saya nggak mau ngurus itu. Dan kalau ternyata ada ini yang enak, wah kita enak ini dapat kenikmatan ini. Tapi kalau pas dapat sumpah dah pengasuhan yang pahit ya. Gak begitu cara mainnya. Gimana kalau buah kita? Ya kalau enak ya bareng-bareng, gak enak ya bareng-bareng. Jangan kok diambil enaknya, ya gak enak dibertlong ketua pengasuh di pesantren atau ketua yayasan. Ya Allah rasa aku gini nah. Mana sepuluh orang kita itu mana? Lah enak itu lah. Kayak gini nih Pak konconnya akeh. Kita ngaji itu hendaknya terbedakan dari orang-orang lain. Kalau dari orang awam bisa baca, kita yang ngaji Pak. Wong ngaji, mencari ilmu santri. Mana perbedaan kita dari mereka itu mana? Mari saling tahu. Tolong pahit dari barang, foto pahit enak ya, foto enak ya. Nah, wis gak mau kerja, gak mau nolong, nyelah aja. Iso nih nyelah toh. Tunggale akeh Pak kalau saya nyelah ini Pak. Tunggale akeh. Boleh berlapan saja. Tolong menolak, gak iso bantu, yo gak iso nyelah. Itu mungkin seneng. Gak usah nyelah. Kalau gak gelem bantu, gak nyewahi, nyelah. Jumur-jumur gak manusia. Ini loh barakallahu fikum. Ini yang biasa terjadi di mana-mana ya kayak gini. Lah mari kita dewasa lagi lah. Ojo kaya bisa cilik maneh. Nu aku tua umure. Kita harus tua umure. Utama apa ya? Kami mungkin lebih muda daripada Bapak ya. Yang masih 30-an kan kalau ada yang 40-50. Tapi ini harus singgung Pak. Barakallahu fikum. Kita ini benar-benar cilik pikirannya walaupun tua umur ini. Karena kita masih mengedepankan pribadi masing-masing, diri kita masing-masing, tanpa mengedepankan ini ukhuwah, ini persaudaraan, ini tanpa mengedepankan itu. Nah, kemudian setelah itu beberapa adilah dari Nabi alaihi wasallam banyak sekali dan kita nggak usah bahas ini, kita langsung pembahasannya beberapa contoh praktek para sahabat Nabi alaihi wasallam. Di antaranya waqad rawa Imam Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna al-Asy'ariyyin idza amalu bil ghadab adalah orang-orang Asy'ari idza amalu fil ghadab apabila habis bekal mereka. Awallah ma'am diyari di Madinah atau sedikit makanan untuk keluarga mereka di Madinah. Jadi pas ditinggal untuk perang dan untuk keluarga itu kan sedikit bekal yang harus dia tinggalkan itu nggak ada atau sedikit sekali kalau mereka. Apa yang mereka lakukan? Jama'u makanan
saurin wahid. Mereka kumpulkan di satu tempat, ya, mereka kumpulkan apa-apa yang ada di sisi mereka. Semua apa-apa yang ada di sisi mereka, mereka kumpulkan di saurin wahidin, dalam di satu baju. Satu wadah lah Pak, satu kain itu. Ya kan dulu kan gua kain ya, terus diletakkan semua yang mereka miliki Pak, diletakkan di situ, dikumpulkan di situ seluruhnya. Kita kan enggak, oh yang aku enak kok, enggak usah saya kumpulkan lah, tapangan dewe yang itu, enggak begitu. Itu kita. Kalau enak, pangan dewe, enggak enak, kayak Allah itu kita. Nah gitu loh. Setelah itu apa ya? Summa tasamu bainahum bi ina'in wahidin bisawiyah. Lalu mereka membagi di antara mereka satu bejana, dibagi 1, 2, 3 bisawiyah dengan apa? Dengan apa? Nah, Masya Allah. Keutamaannya di sini, bahwa ini wa ana minhum. Mereka itu bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Pujian, mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Rasulullah SAW memuji mereka, bahwa ini wa ana minhum. Sampai derajat iman, praktek mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk sujud mereka di dalam persaudaraan antar mereka. Dan ini adalah tidak ada lain melainkan apa? Ukhuwah. Keimanan mereka itu luar biasa kepada Allah, bersih hati-hati mereka dari penyakit, sehingga bisa terwujudkan kesuksesan ini. Nah, Masya Allah, kayak gini Pak ya. Contoh lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala kisah tentang Abdurrahman bin Auf wa akhir Nabi alaihi salatu wassalam bainahu wa bain sa'id Rabi'. Nabi alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara beliau dengan Sa'id bin Rabi'. Wa kana kathiran mali, dan adalah saat itu banyak hartanya. Faqala Sa'id berkata Sa'id kepada Abdurrahman bin Auf, qad alimatil ansar wa ansar sudah mengetahui anni man akbaruha malam, bahwasanya aku adalah orang yang paling berbanyak hartanya. Saya akan bagi ini hartaku dan untukmu separuh. Bisa Pak kita Pak? Separuh dikekno Pak. Kita mikir ya Allah, aku dalam duit melarat pol. Aku dalam duit melarat pol siang malam sampai mau bulu mati, bola mati mau keluar lagi saking panas. Bahasanya kan menurut kok tak kena, kok tak kasihkan dengan cuma-cuma ini gimana ini? Setan kan? Jadi kalau setan Pak, inna syaitana ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Jangan lupa Pak, ngomong tuh enak. Ustaz ngomong, Yusuf ini ngomong enak, ya bener ngomong tuh enak. Prakteknya susah. Makanya mari sama-sama kita mempraktekkan apa yang kita ketahui. Memang dari dulu saya sekarang ngomong tuh enak Pak. Cara ngomong enak Ustaz, prakteknya susah, ya bener. Prakteknya yang susah. Mari sama-sama kita mencoba berusaha mempraktekkannya. Masya Allah. Wajah imra'atani, aku punya 2 istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fa'utalliqaha. Dibaca fa'utalliqah fa'sababiyah. Fa'utalliqaha. Udah, aku punya 2 istri.
lihat mana yang paling cantik, mana yang paling kamu sukai. Tak. Aku enggak, ibu juga ayo. Jadi cukup. Jangan diambil ini istriku ini. Itu semuanya dijalankan oleh Rasulullah gimana? Di sini diukur. Karena benar-benar dia itu bersaudara. Kejujuran di dalam bersaudara yang Rasulullah SAW mempersaudarakannya. Harta dikasihkan, istri pun dikasihkan. Masya Allah. Bisa Pak dari ini. Ya gak bisa tahu iman kita ya. Iman kita gak bisa. Maka di sini iman kita itu iman kita. Yang iman sekedar iman tak sama Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kan kandungannya banyak. Bukanlah sekedar anak iman. Iman itu butuh wujud, butuh tanda. Kalau kita baca kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semuanya itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Masya Allah. Tapi sebenarnya kita itu paling wah udah paling apik masalah. Wes kayak gini kondisi kita ada keimanan kita kepada Allah. Gini maksudnya aku kita yang paling bagus. Surga itu di telapak kakiku dan saya menang. Wah, tambah acur gini. Tambah acur sudah. Maka mari di antara kita semua muhasabah ala kusina wa amalina, sebagaimana kata yang Qayyim, kata yang Qayyim yang kita sebutkan banyak. Burung itu bisa terbang menuju kepada burung itu bisa terbang sesuai yang dia inginkan karena dia punya dua sayap. Kita kalau ingin terbang menuju Allah Subhanahu wa taala harus punya dua sayap. Sayap pertama adalah syahadatul minnah. Apa yang kita miliki itu anugerah dari Allah. Yang kedua, syahadatu aibun nafs wal amal, persaksian kurangnya, cacatnya jiwa kita dan amal kita. Kalau dua ini ada dalam diri kita, kita akan bisa terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus enggak Pak? Anugerah yang Allah berikan kepada kita nisbahkan ke diri kita. Bukan dari Allah. Makanya oleh kita. Kalau kita ini duit dari Allah, ya untuk Allah kan enak. Kita semua hal itu dari Allah Subhanahu wa taala enak jalannya. Maka dia akan bisa mudah terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kata dan amal. Nah, sudah di sini. Paginya. Biasa berapa? Biasa jam berapa? Hah? Oh bisa nggak ada? Nggak, khawatir ganggu kerjaan kita ini. Aku ini kerja di Ustadz di sini poli ini. Hah? Jangan aja. Gak ganggu nih, bener nih. Kalau ada yang sudah pergi yang ganggu kerjaan ini. Kemudian setelah itu, dikit lagi, Imam Mawardi rahimahullah, ada tadi banyak sekali Pak, cuma nggak ada semuanya, karena isi kitabnya masih panjang. Imam Mawardi rahimahullah taala, beliau menjelaskan model manusia di dalam baik tolong menolong ini ada 4. Pertama, man yuridu wa yasta'in. Ada orang yang modelnya membantu dan yasta'in minta bantuan. Ya, ini mending lah ya. Dia bantu tapi minta bantuan. Balas budilah. Ini katanya mu'awin bin musim. Ini ya saling awal saling apa? Saling ganti. Anak bantu, ya dia bantu anak. Ini sama. Ini gak ada masalah. Ini termasuk a'dal ikhlas.
persaudaraan yang adilah. Anak bantu, ya dia bantu. Yang kedua, man la yu'inu wa la yastahi. Orang enggak mau bantu dan enggak mau minta bantuan. Anak enggak mau bantu orang dan anak juga enggak mau minta bantuan orang. Mantap Pak ya? Mantap. Orang ini mantap. Orang semisal ini katanya makruh. Teman yang gini, yang kayak gini model makruh akan ditinggalkan oleh orang. Baik. Dan berteman yang demikian ini nggak bisa diharapkan kebaikannya. Yang nomor 3, man yasta'in wa la yu'in. Orang yang suka minta bantuan tapi nggak mau membantu orang. Mintanya dibantu nggak mau bantu orang. Dan ini adalah laimun kalun, dan ini orang yang tercela. Kalun, ya dia ngibah sama orang, minta tolong sama orang, ini tercela. Mahin mustahil, hina orang ini hina. Minta bantuan nggak mau bantu. Jangan-jangan kita kayak ini nanti. Minta dibantu nggak mau bantu. Mau bantu pun kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya nggak mau bantu. Kita sudah dibantu, kita minta bantuan tapi membantu nggak mau. Ini adalah apa? Dan ini adalah penyakit di dalam persaudaraan. Ini penyakit, ini racun di dalam ukhuwah. Bisa bisa pecah, terjadi pecah kalau kita punya model susah ini. Nggak lama. Siapa yang mau dimintai bantuan nggak mau bantu dia? Tidak mungkin. Yang nomor 4 ini yang bagus. Man yu'in wa la yastahi. Orang yang suka membantu dan tidak mau dibantu. Wah, ini yang paling top. Tapi siapa yang bisa ini Pak? Kecuali benar-benar imannya luar biasa. Siapa yang bisa membantu dan tidak mau dibantu? Membantu orang mau, tapi kalau dibantu tidak mau. Siapa yang bisa ini? Nah, itulah 4 model. Dan yang paling terakhir, asroful ikhwah, paling mulianya persaudaraan. Paling mulianya persaudaraan adalah yang nomor 4. Ada pun yang nomor pertama, adik. Ya, ngasih dan dia minta bantuan. Itu asroful ikhwah. Tapi kalau dia ngasih, membantu, nggak mau minta bantuan, paling jelas nomor 2. Iya. Elek aku. Sebaliknya juga. Minta bantuan kok enggak mau bantu. Nah, itu paling welek. Kalau dia enggak mau bantu dan enggak mau dibantu, ya aman kan ya. Ya wis lah, cukup sendiri lah kan gitu kan. Cuma agak mendingan. Ya kok elek cuma agak mendingan dibandingkan dengan yang satu tadi. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu perhatikan di sini. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, la yanbaghi ay yajhada fihi li khuluqin aw khuluqaini yunkiruhuma minhu. Lebih bagus dari beliau. Tidak selayaknya kita ay yajhada fihi, suhud di dalamnya, arti juga mempersedikit di dalamnya. Mempersedikit artinya gak mau berteman dengan dia. Gak sepantasnya kita itu gak mau berteman bersama dia di saat ada satu akhlak, 2 akhlak yang kita gak suka dengan dia. Itu gak sepantasnya kita langsung udah gak mau kita berteman sama dia.
Jangan menyesali. Itulah yang penting. Kenapa? Inrodiya sa'ira akhlaki. Sebab dia itu ridho dengan akhlak-akhlak yang lain yang ada pada dia. Ya ini Pak, maunya kita gitu. Kalau kita lihat teman kita pas gak cocok satu akhlak saja, dah satu sifat yang ada pada dia, gak cocok, dah pergi, tinggalkan. Dia juga begitu, teman lagi satu lagi, teman sama teman lagi satu gak cocok, dibuang. Dia gak lihat dirinya itu kok sempurna ya. Dirinya itu sempurna apa enggak ya? Gak mikir. Dirinya itu sempurna apa enggak? Nah kalau dia gak cocok sama teman A, B, C karena 1, 2 sifat yang dia gak cocok, apakah dia memiliki sifat yang sempurna sehingga orang berteman sama dia itu cocok sama dia semuanya? Kan enggak juga. Nah kalau begitu terus ya kita mau berteman sama kambing, sama ayam, itu cocok gak sama kambing? Sama kambing juga kadang-kadang gak cocok, disuruh ke timur dia mau ke barat, gak cocok. Kalau itu sama siapa? Sama pohon aja. Kadang-kadang gak cocok sama pohon, disuruh. Ya, ayo kita dari rasa stres. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, janganlah kita sifatkan punya sifat yang dimaklumi. Kekurangannya 2, 3, 4, 4, 5, 6 masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dia. Sifat-sifat yang baik itu masih ada sama dia dan itu banyak sekali. Itu masih banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah kita akan masuk dalam bab yang lebih bagus lagi terkait dengan menerima uzur dari saudaranya. Ini insyaallah bagus sekali dan wujud keimanan kita kepada Allah itu bisa menerima uzur saudara kita. Walaupun itu 10 kali, 1 kali berbuat dosa, minta maaf, oke lah dimaafkan. 2 kali dimaafkan, 3 kali, 10 kali, ya ada maafkan lagi. Ini juga gak benar kan? Tetap kita harus maafkan walaupun 10 kali meminta maaf sama kita. Itu ukhuwah. Itu semuanya adalah hubungan kita kepada Allah dan kita akan bahas insyaallah jawab yang nanti sore. Terus saya. Tapi barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun singkat ya dan enggak kebaca semuanya, tapi garis besarnya kita sudah paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, umur kita dan waktu kita dan dimudahkan oleh Allah bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.